Jumpa lagi bersama Mamang. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Dan kali ini saya akan melanjutkan video kemarin yang berjudul The Curse of Turandot. Kini si mata biru diizinkan untuk menjawab satu pertanyaan dari Turandot. Apabila dia menjawabnya dengan benar, maka si mata biru akan baik-baik saja. Namun sebaliknya, jika dia gagal menjawab, nyawalah taruhannya. Dari semua hal di dunia ini, apa yang lahir dari kegelapan dan mati saat fajar? Dengan penuh konsentrasi, si mata biru mulai memasuki dimensi lain yang dimana dia melihat seorang wanita yang menyuruh untuk mengikutinya dan melihat sebuah perperangan. Nampak seorang raja memakai 3 gelang itu dan ia tiba-tiba mempunyai kekuatan yang mengerikan, kemudian menghabisi para musuhnya. Waktu menjawab telah habis. Si mata biru yang tidak menemukan jawabannya, dia akan dieksekusi. Waktu eksekusi akan segera dilakukan dan dihadiri semua penduduk desa. Si mata biru kembali memasuki dimensi lain. Dia melihat wanita sedang berbicara dengan seorang anak bernama Calaf sambil mengatakan sebuah jawaban dari teka-teki gelang tersebut, yaitu harapan. Seketika si mata biru menjawab bahwa jawabannya adalah harapan. Tiba-tiba gelang Turandot hancur. Itu tandanya jawaban si mata biru benar. Kemudian, Khan melihat serpihan gelang yang hancur dan mengatakan bahwa si mata biru akan dijadikan salah satu penguasa dari penguasa yang lainnya. Zhou meminta si mata biru untuk pergi meninggalkan desa karena ini semua sangat membahayakan mereka semua. Namun si mata biru tidak akan meninggalkan Turandot sebelum semua teka-tekinya terpecahkan. Pertanyaan kedua telah diucapkan. Kini si mata biru kembali memasuki dimensi lain dan melihat sang raja yang kehilangan kesadaran membunuh prajurit dan istrinya. Kemudian darah sang istri muncrat di tangannya dan seketika sang raja sadar bahwa yang dia bunuh adalah prajurit dan istrinya. Waktu menjawab telah habis dan si mata biru belum mendapatkan jawabannya. Dia dieksekusi dengan cara dilukai tubuhnya dengan 1000 sayatan. Kemudian dia memasuki dimensi kembali dan melihat sang raja membunuh dirinya sendiri dan mereka mati bersama. Si mata biru langsung menjawab bahwa jawabannya adalah darah dan tiba-tiba gelang Turandot hancur kembali. Karena hal itu Turandot memerintahkan pengawalnya untuk menghidupkan kembang api. Tapi semua itu digagalkan oleh beberapa orang. Zhou menghentikan eksekusi itu dan beranggapan bahwa kembang api tidak muncul karena tadi habis hujan deras dan langsung membuat keributan. Boyan memanfaatkan dengan cara menahan Liu Er, kemudian melemparkan pedangnya ke arah si mata biru. Namun di sini Turandot mendatangi dan mengatakan bahwa jawabannya benar. Singkatnya, si mata biru mengatakan kepada Zhou bahwa dirinya sudah mengingat semua kejadian dan mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah anak sang raja. Boyan dan anak buahnya berusaha mencari siapa sebenarnya si mata biru dan berencana untuk menggagalkannya untuk menjawab teka-teki yang terakhir. Di pagi hari, anak buah Boyan mendatangi si mata biru untuk menghabisinya. Dan seketika Turandot datang dan menolong si mata biru. Ternyata si mata biru berniat meninggalkan desa karena dia sudah mengetahui bahwa ayah Turandot lah yang mengutus anak buahnya untuk menghancurkan kerajaan mafia. Pertanyaan ketiga diucapkan. Seketika si mata biru menusukkan pedang Turandot tepat di jantungnya. Akibat hal itu, gelang Turandot hancur.
Setelah sadar, Turandot dapat melihat semua warna dengan indah. 蓝色的小花，勿忘我。 Si mata biru diobati oleh tabib, dan dengan heran, tabib mengatakan kepada Khan bahwa si mata biru mempunyai keunikan yang dimana jantungnya terletak di sebelah kanan. Kemudian Khan menyuruh mereka semua meninggalkan si mata biru untuk beristirahat. Turandot mendatangi si mata biru dan mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini mereka akan melangsungkan 你不是 pernikahan. 一直想蓝眼睛吗？ Si mata biru meminta Turandot untuk mencari tahu siapa nama aslinya. Dan jika dia gagal mengetahui nama aslinya, pernikahan itu tidak akan berlangsung. 回始作罢。 Kemudian Khan memerintahkan anak buahnya untuk membuat sayembara. Barang siapa yang mengetahui nama asli si mata biru akan mendapatkan hadiah. Boyan kembali mendatangi pendeta untuk menjadikannya lebih kuat. Setelah mendapatkan kekuatan yang diinginkan, Boyan menusuk pendeta. Liu mendatangi si mata biru yang lagi mabok dan mengatakan bahwa semua orang sedang mencari tahu siapa nama aslinya. Liu sebenarnya menyukai si mata biru, namun si mata biru hanya menganggap bahwa Liu adalah adiknya. 你根本就不明白。我明白，哭了。刘儿， Boyan beserta prajuritnya mendatangi rumah Zhou untuk mencari tahu dari mana asal-usul si mata biru. Namun Zhou tidak memberikan informasi sedikit pun. Tanpa basa-basi, Boyan langsung menyerang Zhou. Setelah mengetahui bahwa Boyan memiliki kekuatan, Zhou pergi meninggalkan mereka. Ternyata pendeta tadi belum mati. Ia meminta tolong kepada pembuat kembang api untuk mengobatinya. Ketika si mata biru sampai di rumah, dia langsung dikejutkan dengan Boyan beserta prajuritnya. Turandot mendatangi mereka dan meminta Boyan untuk melepaskan si mata biru. Jika ingin si mata biru tetap hidup, Boyan meminta Turandot untuk menikah dengannya. Demi si mata biru, Turandot bersedia menikah dengan Boyan. 你若伤了他一根头发， Singkatnya, pernikahan mereka akan segera berlangsung. Turandot mengatakan jika waktu itu ketika akan mengutus Boyan datang ke Malvia untuk berunding, namun di sini Boyan malah memulai peperangan. Pendeta mengatakan bahwa pembantaian di Malvia merupakan ulah kekejaman Boyan, dan kita flashback ke masa Boyan dan prajuritnya mendatangi Malvia. Jika itu salah satu prajurit mengatakan kepada Boyan bahwa mereka datang ke sini untuk berunding untuk menjalin persahabatan yang baik, dan seketika dia malah dibunuh. Kemudian Boyan melakukan pembantaian terhadap Malvia. Boyan mendatangkan para prajuritnya untuk melakukan peperangan dengan Khan. Di sini, Boyan sudah mendatangkan peledak di hadapan Khan, namun ternyata peledak itu diganti oleh ahli kembang api dan menyerang prajurit Boyan sendiri. Boyan memintakan untuk menyerahkan tahtanya. Karena kan tidak mau, Boyan langsung mengajarnya dan mulailah tawuran lagi. Turandot dan si mata biru menuju ke tempat pembuatan kembang api untuk meledakkan Boyan dengan bom yang ditukarnya tadi. Setelah hal itu, Turandot dan si mata biru beranggapan bahwa Boyan telah binasa. Namun, betapa terkejutnya mereka melihat Boyan dapat bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Mereka kembali melanjutkan pertempuran. Di sini, mereka mulai menyadari kelemahan dari kekuatan Boyan, dan pada akhirnya Boyan dapat dibinasakan.
Turandot meminta maaf dan memanggilnya Kalaf, serta memberitahu jika mahar untuk menikahinya adalah sebuah kembang api. Turandot sudah menyiapkan jubah yang dia buat sendiri untuk Kalaf. Kini Kalaf menolak keinginan Khan untuk menetap di kerajaannya dan lebih memilih kembali ke Malvia untuk memperkenalkan kembang api. 拒绝了大汗的挽留，人们也渐渐学会了知足。 Tak lur, segantung ini filmnya lur, tapi lumayan lah buat ngisi waktu luang kalian. Matur thank you sudah ndeleng video nyong. Semoga kita dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.